أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini Jumat pekan pertama di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online pasca Ramadan hari ini. Cuaca di luar sangat terang sekali dan diiringi juga dengan angin ya, tambah sepoi-sepoi, dan di dalam rumah menjadikan enak untuk tidur-tiduran ya. Nah teman-teman semuanya, semoga siang hari ini meskipun cuacanya mendukung untuk ya beristirahat kayak gitu ya, semoga tetap dalam kondisi sehat ya. Maksudnya itu istirahatnya itu bukan dalam kondisi badan yang meriang atau kemudian lagi menanggung sakit tertentu seperti itu, tapi benar-benar dalam kondisi rehat yang nyaman seperti itu, sehingga bisa mengembalikan energi yang mungkin telah terpakai ketika aktivitas tadi mulai dari pagi atau sampai siang hari ini kayak gitu. Teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah ya, kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan yang ya termasuk bulan yang diistimewakan ya oleh kaum muslimin kayak gitu. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal, sebagaimana teman-teman semua ketahui bahwasanya di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan dimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Demikian juga bulan dimana beliau SAW itu diwafatkan, seperti itu. Dan tentunya masih banyak lagi momen-momen istimewa di bulan Rabiul Awal seperti itu ya. Semoga kita mengawali bulan Rabiul Awal ini bisa bisa memperbanyak kita berkirim sholawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seperti itu ya, sebagai wujud kita sebagai hambanya Allah aja bersholawat, kenapa kita enggak kayak gitu ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW gitu. Semoga teman-teman semangat untuk menambah menambah frekuensinya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan kajian online kita pasca Ramadan untuk poin yang ke-36 ya teman-teman. Jadi slide-nya ini tetap yang kemarin, saya tidak mengubahnya karena hari ini kita akan melanjutkan poin yang kemarin tidak cukup waktunya untuk kita bahas kayak gitu. Hari ini kita sudah memasuki poin yang ke-36 ya, yaitu meminta-minta di saat berkecukupan kayak gitu. Teman-teman semuanya, kalau kita bicarakan tentang meminta-minta, maka kita akan teringat dengan rizki seperti itu ya. Kalau kita teringat dengan rezeki, maka kemudian kita harus ingat bahwasanya kita itu kan manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan alam semesta ini juga miliknya Allah seperti itu. Maka kemudian kita bisa memahami bahwasanya yang akan mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian rezeki itu dari siapa? Rezeki itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Teman-teman kalau membaca Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal itu ya, di ayat 4 itu kan ada potongan ayat ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun gitu ya. Wa mimma, dan dari apa-apa, razaqna yang telah kami rizkikan kepada mereka kayak gitu ya. Nah, frase ini kayak gitu ya, ini tuh menunjukkan bahwasanya rezeki itu dari Allah gitu ya.
wa mimma rozakna yang telah kami rizkikan kayak gitu ya. Jadi rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga dipertegas lagi, misalkan banyak sekali ya sebenarnya yang menunjukkan bahwasanya rizki itu dari Allah itu. Sekali lagi dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60 kayak gitu ya. Di situ Allah itu juga berfirman, ini saya nggak baca secara lengkap ya teman-teman karena saya berhalangan. Jadi di situ kan Allah mengawalinya dengan waka'ayyim min dabatin kayak gitu ya, dan seterusnya itu ya. Jadi itu Allah sudah menyebutkan di situ, dan berapa banyak makhluk yang bernyawa kayak gitu yang dia itu tidak bisa mengurus rezekinya kayak gitu ya. Dan sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, maksudnya itu kepada kita semua manusia seperti itu. Jadi Allah itu yang memberi rezeki kepada semua makhluk yang Allah ciptakan kayak gitu, termasuk kita manusia kayak gitu. Nah, ketika rezeki itu adalah Allah yang memberi seperti itu, maka kemudian Allah itu punya kuasa untuk kemudian menjadikan si A itu rezekinya melimpah gitu ya. Si B itu rezekinya sedengan, si C itu rezekinya berkesempitan seperti itu. Itu jadi miliknya, haknya Allah seperti itu ya. Jadi Allah itu sudah menyebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26 itu, Allah itu di situ sudah mengatakan Allahu yabsutu kayak gitu ya. Allah itu yang melapangkan kayak gitu ya. Melapangkan rizki ya, lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki seperti itu ya. Wa yaqdir, dan Allah pula yang itu membatasi rizki bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki seperti itu. Nah, jadi dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26 tadi itu menunjukkan memang nanti itu manusia itu pasti ada yang kaya, pasti ada yang kemudian miskin. Iya, kalau kita mau belah dua aja ya, antara miskin dan kaya gitu aja ya. Karena di situ kan ya sutu wa yaqdiru kayak gitu ya. Jadi ada yang dilapangkan, ada yang dibatasi kayak gitu. Jadi kita klasifikasinya hanya dua kelas saja, yaitu kelas miskin sama kelas kaya. Maksudnya tidak ada kelas tengah-tengah kayak gitu ya. Ini ya untuk ya kita ya pakai ini aja ya baksutu wa yaqdiru kayak gitu ya. Jadi ada yang kaya dan miskin itu sudah pasti, dan Allah itu menyebutkannya itu mannya di situ untuk semua. Jadi baik itu muslim maupun non muslim itu memang akan ada, muslim yang kaya ada, non muslim yang kaya juga ada, non muslim yang miskin ada, non muslim yang miskin juga ada seperti itu. Jadi itu sudah ketetapannya Allah itu begitu kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, ketika ada yang kaya dan ada yang miskin seperti itu tidak berhenti di situ kayak gitu ya. Allah memberikan amanah masing-masingnya kayak gitu ya, antara yang diberikan kelapangan sama kemudian yang diberikan apa nanti oleh Allah dibatasi rizkinya seperti itu memiliki posisi masing-masing, yang dimana masing-masingnya itu bisa meraih pahala dari situ kayak gitu. Misalkan yang kaya kayak gitu ya, yang kaya itu oleh Allah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, kemudian didorong oleh Allah ya melalui ayat-ayatnya ya kayak itu untuk berinfak, bersedekah kayak gitu ya. Itu mulai dari Al-Baqarah 261 sampai 274 itu isinya hanya berisi tentang infak, sedekah seperti itu, yaitu yang apa diperintahkan seperti itu ya, disunahkan bagi hamba-hambanya Allah yang aghnia, yang dia itu kaya, untuk kemudian mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di luar kewajibannya yaitu berzakat seperti itu. Dan apa kemudian yang berikutnya, dia berikutnya bersyukur atas nikmat rezeki itu kayak gitu. Nah itu ya. Nah kemudian bagi yang tadi itu yang wayakdir yang oleh Allah batasi rezekinya bagaimana, yang kemudian dia apa ya, kalau ya tadi itu menggunakan istilah miskin seperti itu ya. Jadi kalau memang ternyata di ayat Al-Quran itu sudah jelas ada yang Allah lapangkan, ada Allah yang apa batasi rezekinya seperti itu, maka miskin itu memang ya, ada yang miskin itu memang udah ya kodoknya Allah segitu rezekinya kayak gitu. Nah kemudian bagi orang-orang miskin ini apa? Nah ternyata
orang-orang miskin ini dalam Al-Quran itu dibelah menjadi dua kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka nih dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 25 kayak gitu ya. Di situ Allah itu menyebut lisaili wal mahrum gitu ya. Apa lisaili itu orang miskin yang dia itu meminta-minta kayak gitu. Wal mahrum itu orang miskin yang dia menjaga kehormatannya, dia tidak meminta-minta gitu. Jadi artinya orang miskin itu ya memang ya sudah dari apa ya, juga sudah ditetapkan oleh Allah itu akan ada dua jenis kayak gitu ya. Ada dua jenis, yang satu yang meminta-minta, yang kemudian yang kedua yang tidak meminta-minta, yang menjaga kehormatannya seperti itu. Nah, di antara kemudian ketika Al-Quran menyebut begitu ya, ada yang meminta-minta, ada yang enggak seperti itu ya. Terus kemudian yang sebenarnya kalau miskin yang sebenarnya terus bagaimana? Maksudnya itu kalau miskin yang benar itu gimana kayak itu ya, maksud saya itu ya. Itu diperjelas oleh hadisnya Rasulullah SAW kayak itu ya. Jadi dalam Quran Cordoba, dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu ya. Itu ada sebuah hadis dari Imam Bukhari sama Imam Muslim dari Abu Hurairah kayak gitu radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, orang yang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling meminta-minta, yang pergi setelah diberi sebiji atau 2 biji buah kurma, sesuap atau 2 suap makanan, dan sepiring atau 2 piring makanan. Tetapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mempunyai kecukupan yang mencukupi dirinya, dan keadaannya tidak mudah diketahui untuk diberi sedekah, serta tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. Jadi itu orang miskin yang sesungguhnya dalam hadis Rasulullah SAW itu. Kenapa kok kemudian meminta-minta itu bukan menjadi cirinya orang miskin kayak itu ya? Karena memang miskin itu kalau dari runtutannya itu kan kodoknya Allah, itu dia udah ikhtiar, udah bekerja, tapi ya ternyata oleh Allah dikasih rezeki segitu kayak gitu ya. Maka kemudian meminta-minta itu dalam Islam bukan termasuk pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mengkaji kayak gitu tentang ekonomi kayak gitu ya, itu tidak akan ketemu kayak gitu ya poin yang mengatakan bahwasanya meminta-minta itu bagian dari pekerjaan, itu nggak ada kayak gitu loh. Jadi ketika orang itu dikasih rezeki segitu, maka apa ya, dia qanaah, alhamdulillah, bersyukur dulu kayak gitu ya. Terus kemudian dia bersabar ketika dia tidak nggak banyak gitu hasilnya kayak gitu ya. Jadi tapi ketika kemudian meminta-minta bagaimana kayak itu ya. Ya tinggal memilih, mau milih yang terkategori yang menjaga kehormatan yang dikatakan miskin sesungguhnya oleh Rasulullah tadi itu, ataukah kemudian mau minta-minta kayak gitu. Kenapa? Karena ketika ada ayat Allah yang mengatakan dalam Quran Al-Ma'arij ayat 25 tadi, tulis sa'ilin, bagi orang miskin yang meminta kayak gitu ya. Itu sebenarnya meminta itu menunjukkan bukan jalan batil untuk mendapatkan harta kayak itu. Artinya gak haram meminta itu ketika memang dalam kondisi yang memang diperbolehkan ya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kan dalam Islam itu ketika seseorang berkekurangan kayak itu dalam ekonomi, dia kan yang pertama diperintahkan untuk ya kalau sudah benar-benar ikhtiar nggak dapat kayak gitu ya, dia bisa pinjam atau hutang kayak itu. Ketika hutang dia berpikir, oh aku nggak mampu untuk menyahur seperti itu ya. Kemudian nggak mampu menyahur, nggak ada untuk jaminan dan sebagainya kayak itu. Maka kemudian ketika dia itu meminta itu dalam kondisi yang sudah terpojok, terpaksa itu ya, maka kemudian ya boleh kayak gitu dia minta. Bahkan kalau misalkan seseorang itu dalam kondisi yang meregang nyawa kayak gitu ya, nyawanya itu bisa melayang ketika dia itu misalkan tidak makan sesuatu, yang tidak makan karena nggak ada makan sama sekali, itu dibolehkan untuk makan sesuatu yang haram itu ya. Jadi teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 atau kemudian Al-Maidah ayat 3 itu ya. Dalam kondisi famanituro ghaira bagin atau kemudian famanituro fi mahmaksotin ya, maksudnya dalam kondisi kelaparan banget dan tidak ada niatan untuk berbuat dosa, maka yang haram itu menjadi boleh untuk dimakan kayak gitu ya.
Itu dalam kondisi memang nggak ada sama sekali yang halal, nggak ada sama sekali untuk yang meminta itu. Apalagi perbuatan yang meminta tadi itu yang sebenarnya bukan jalan batil untuk mendapatkan harta. Maka ketika sudah sangat terpojok sekali seperti ya, nggak bisa hutang, nggak mungkin kayak gitu ya, kecuali meminta, maka ya meminta itu boleh kayak gitu ya. Dan bagi orang yang dimintai bagaimana? Ya sebagaimana dalam surat Ad-Duha ayat 10 itu, wa amassa ila falatan har, dan jika ada orang yang meminta ya jangan kamu hardikkan seperti itu ya. Jadi ya itu ya maksudnya itu mekanisme dalam Islam itu Masya Allah ya, maksudnya itu Allah itu ingin menjaga kehormatan hambanya yang memang oleh Allah itu sudah dibatasi rizkinya kayak gitu ya. Allah ingin melihat hambanya itu kayak gitu ya, dia memilih apa ya, bersabar, qanaah, kemudian ikhtiar lagi, atau kemudian dia mau mengambil jalan meminta juga nggak apa-apa kayak gitu loh ya. Tetapi kemudian nanti ada ketentuannya kayak gitu ya, yang mana yang itu akan minta-minta menjadi yang haram seperti itu. Nah itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah yang lainnya lagi kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW ini dari Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan, sungguh orang itu telah memperbanyak untuk dirinya bara api jahanam. Mereka bertanya, apakah batasan cukup sehingga seseorang tidak boleh meminta-minta? Yaitu beliau menjawab, yaitu sebatas cukup untuk makan pada siang dan malam hari. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sahih Al-Jami. Nah itu teman-teman, jadi standar cukup kemudian seseorang itu tidak boleh meminta-minta itu apabila cukup untuk makan dia pada siang dan malam harinya seperti itu ya. Jadi yang tadi itu memang ketika sudah nggak ada banget ya, nggak cukup untuk makan pagi dan siang dan malamnya seperti itu ya, dan mau hutang nggak bisa kayak itu ya, maka kemudian meminta boleh jadinya seperti itu. Tapi ketika masih cukup mencukupi untuk makan dan malam harinya, siang dan malam harinya, maka tanya Rasulullah itu tidak boleh meminta, karena sungguhnya orang yang telah dia itu sama dengan orang yang telah memperbanyak dirinya bara api neraka jahanam seperti itu. Makanya kemudian di judul itu meminta-minta di saat berkecukupan itu menjadi nggak boleh. Standar cukupnya apa? Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi itu, bisa mencukupi untuk makan siang dan malamnya kayak itu. Terus kemudian hadis itu diperkuat lagi dengan yang di slide itu teman-teman ya. Di slide itu man sa'ala, siapa yang sa'ala itu dia meminta, walahu dan baginya itu ma apa-apa yukhnihi mencukupinya kayak gitu. Ja'a dia itu datang yaumal kiamati pada hari kiamat itu khadusyan dalam kondisi mencakar-cakar itu ya. Oh, khodusan itu menggaruk-garuk, au kadusan itu mencakar-cakar fi wajihi, di wajahnya kayak gitu ya. Jadi itu menunjukkan nggak boleh kayak gitu ya, meminta-minta dalam kondisi cukup dengan standar cukup sebagaimana yang di hadis Rasulullah SAW tadi itu ya. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, jadi itu apa ya, kalau itu memang gitu ya, kenapa kemudian meminta-minta itu dalam Islam itu tidak dijadikan sebagai jalan pekerjaan kayak gitu ya. Karena memang sebenarnya Allah itu sudah memberikan beberapa mekanisme ya bagi orang-orang yang miskin tadi itu loh. Tadi itu yang pertama apa ya, meminjam hutang seperti itu. Ketika nggak mampu ya sudah berhenti aja di situ dulu kayak gitu ya, nggak mampu gitu. Maka kemudian ada mekanisme yang berikutnya yaitu dari orang-orang yang kaya gitu ya. Jadi orang-orang yang kaya ini oleh Allah diperintahkan, disunahkan untuk bersedekah kayak gitu ya. Terus kemudian negara kayak gitu itu berkewajiban untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, yaitu dalam Quran surah Taubah ayat 60 kayak gitu ya. Jadi
itu untuk apa ya, kewajiban zakat, terus kemudian bersedekah, ya itu kan apa namanya, untuk tadi itu, untuk mencukupi kayak gitu ya kebutuhan dari orang-orang yang miskin tadi itu kayak gitu ya. Dan Allah itu apa namanya, mengajarkan kayak gitu ya. Yang Allah ajarkan itu bukan kemudian tangan yang di bawah, yang Allah ajarkan itu adalah tangan yang ada di atas seperti itu ya. Jadi itu untuk memuliakan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Makanya kemudian Allah itu menyuburkan sedekah kayak gitu ya. Terus kemudian tidak menjadikan meminta-minta itu sebagai jalan untuk mendapatkan harta seperti itu. Meskipun dalam kondisi yang tidak berkecukupan itu boleh kayak gitu ya, dengan ketentuan cukup yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Cuman kemudian teman-teman ya, saat ini faktanya ternyata kan banyak orang yang malah menjadikan meminta-minta itu menjadi pekerjaan kayak gitu. Nah ini kalau sudah menjadi pekerjaan itu tidak lagi melihat kaya miskin lagi teman-teman kayak gitu. Orang kaya bisa itu meminta-minta kayak gitu dia. Kalau sudah dijadikan pekerjaan mengemis itu kayak gitu. Orang miskin juga bisa gitu ya. Naudzubillah kayak gitu ya. Makanya yang kemudian itu akan jadi haram. Bong bercukupan aja itu standarnya bisa cukup untuk makan siang dan malam. Apalagi kalau sampai dijadikan pekerjaan kan nggak mungkin orang itu setiap hari nggak cukup untuk makan siang dan malam itu ya. Jadi maksudnya nggak ada yang untuk dimakan itu kan nggak mungkin, apa ya, apa mungkin ya gitu ya. Terus kemudian sampai menjadikan pekerjaan itu meminta-minta kayak gitu ya. Mas kemudian kalau sudah jadi pekerjaan itu ya nggak kaya nggak miskin bisa itu mengambil jalan untuk mengemis itu. Makanya kemudian kan sering ya, atau pernah kayak gitu ya kita dengar terbongkar pengemis yang memiliki rumah bagus, bahkan punya mobil dan perabot yang lengkap seperti itu. Ya itu mah bukan lagi orang miskin kayak gitu ya. Dia menjadikan pekerjaan mengemis itu, dan naudzubillah sungguh dia sebagaimana hadisnya Rasulullah itu ya, dia mengumpulkan bara api neraka jahanam dan dia akan nanti di hari kiamat itu akan menggaruk-garuk wajahnya sendiri dan ya ini mencakar-cakar wajahnya sendiri seperti itu ya. Jadi apa namanya, Allah itu menginginkan seperti itu ya. Mekanisme dalam Islam itu bisa berjalan secara baik seperti itu ya. Itu memang ketika seluruh syariatnya Allah itu terterapkan teman-teman ya. Jadi sekarang kan kalau kita lihat miskin itu bisa jadi enggak miskin apa ya, benar-benar kodok kayak gitu loh. Jadi ada yang miskin itu yang miskin karena faktor apa namanya, bukan faktor kodok kayak gitu loh, tapi bisa jadi faktor kultur kayak gitu. Kulturnya gimana? Kulturnya malas bekerja kayak gitu, malas ikhtiar, malas usaha. Akhirnya kan ya dari mana dapat uang kayak gitu. Misalkan kalau nggak punya usaha apapun seperti itu kan ya tentu pasti nggak ada uang kayak gitu ya. Terus kemudian dari background keluarga mungkin juga nggak punya kayak gitu ya. Terus kemudian ketambahan anak yang kulturnya males-malesan kayak gitu ya, tambah gimana ya kan, terus miskin. Ada juga miskin itu yang miskin karena sistemik ya, sistemik itu karena kesalahan sistem yang diterapkan kayak gitu. Akhirnya muncul orang-orang yang kemudian nggak mampu menempati suatu pekerjaan. Kenapa? Karena sistemnya yang korupsi yang korup. Contohnya apa? Jadi misalkan terima pegawai yang dia mampu membayar ya, menyuap seperti itu. Kalau nggak pakai uang nggak bisa. Jadi akhirnya ada orang-orang yang pinter, orang yang berkapasitas kayak gitu ya, dia nggak mampu menempati jabatan-jabatan itu, nggak bisa menempati jabatan-jabatan itu. Kenapa? Karena nggak ada uang untuk membelinya kayak gitu. Itu contoh dari miskin karena sistem, termiskinkan akhirnya kayak gitu. Padahal dia memiliki kapasitas untuk bekerja, menempati posisi itu seperti itu ya. Jadi akhirnya ya miskinnya itu dirinya ada yang miskin karena sistemik, ada yang juga yang kulturnya memang dia itu kultur orang-orang yang malas kayak gitu ya. Jadi ada juga yang miskin yang benar-benar kodok, dia udah ikhtiar berjuang kayak gitu ya, tapi kemudian oleh Allah dia dibatasi, termasuk orang yang dibatasi oleh Allah rezekinya seperti itu ya. Jadi Masya Allah ketika
sistem apa ya, syariahnya Allah seperti itu, yang mulai dari kewajiban zakat tadi itu diterapkan, terus kemudian apa namanya, terkait dengan pengaturan ekonomi, distribusi harta kayak gitu ya, terus kemudian itu tuh bisa berjalan sesuai dengan mekanismenya syariah Islam seperti itu ya. Ya insya Allah kondisi sebagaimana masanya Abu Bakar itu bisa jadi terjadi loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak masanya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ya, Masya Allah, Khalifah Abu Bakar itu kan sampai nggak ketemu untuk orang yang berhak mendapatkan zakat kayak gitu loh, karena semuanya sudah berkecukupan kayak gitu ya. Itu ketika berkahnya Allah diturunkan. Kenapa? Karena Khalifah Abu Bakar pada waktu itu memang menerapkan syariahnya Allah seperti itu ya. Ya ini jadi pembacaannya ya melebar ya teman-teman ya. Semoga pembahasan kita hari ini ya apa ya, bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya kayak gitu ya. Dan kalau kita dalam kondisi memang lagi diuji oleh Allah dengan kondisi ekonomi yang cukup kayak gitu ya, bersyukur. Yang kaya ya bersyukur kayak gitu ya, ikhtiar terus ya. Kayak kemudian insya Allah kayak gitu pastilah kemudian Allah itu akan mencukupi hamba-hambanya. Nggak mungkin Allah itu kemudian menciptakan makhluk kemudian dibiarkan aja. Binatang aja yang nggak berakal Allah cukupi rezekinya, apalagi manusia pasti Allah cukupi seperti itu ya. Dan insya Allah itu ya teman-teman. Oh ya tambahannya apalagi ya, tambahannya mungkin teman-teman bisa ya, nggak mungkin ya teman-teman bisa nih buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 273 itu terkait dengan orang-orang miskin kalangan muhajirin ya kayak gitu ya, ataupun ahlu sufah yang mereka itu menjaga diri dari kemudian meminta-minta seperti itu. Bahkan Abu Hurairah ya yang menjadi top skor ya Mas ya, itu termasuk orang-orang yang mengumpulkan hadis yang terbanyak kayak gitu ya. Itu termasuk kalangan yang ini loh, kalangan orang-orang yang ya miskin seperti, tapi beliau itu menjaga diri dari meminta-minta itu. Teman-teman nanti bisa baca kisahnya tentang Abu Hurairah itu di buku Seni Interaksi Rasulullah itu ada itu. Saya baca itu ya Masya Allah. Terus kemudian para ulama-ulama itu juga begitu. Ternyata banyak sekali ulama-ulama itu yang mereka itu karena senang dengan ilmu kayak gitu ya, sampai kemudian ya sampai itu kondisi miskin seperti itu, tapi mereka menjaga kehormatannya seperti itu ya Masya Allah ya. Semoga kita yang kaya bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah dan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah harta kayak gitu ya. Demikian pula yang di Allah takdirkan ya tadi itu ya dibatasi ya, dengan segitu itu bisa bersabar dan tetap bersyukur seperti itu, sehingga sabar dan syukur itu tetap menjadi pahala bagi kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan insya Allah kita akhiri sampai di sini ya teman-teman ya, meskipun kurang 2 menit nggak apa-apa ya, kita akhiri aja dengan baca istighfar kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan apabila dari yang saya sampaikan itu ada kurang dan salahnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.